Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Puji syukur dengan limpah berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, pada saat ini mari kita sama-sama berdoa bagi memulahkan renungan kita. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Tuhan, Engkau yang kami sembah dan Engkau yang kami dekatkan diri kepada Tuhan, karena kami tahu karena Engkaulah yang sentiasa memberkati dan melindungi. Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman Tuhan, mempelajari firman-Mu melalui renungan kami. Biarlah kami diberikan nasihat-nasihat yang baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, judul bagi renungan kita pada saat ini adalah Dia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Dan ayat renungan di dalam Mazmur 40 ayat 2b. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Daud memberitahu kita, apabila Tuhan mendengar teriaknya dan mengangkatnya keluar dari lubang, perkara pertama yang Yesus lakukan adalah menempatkan kakinya di atas bukit batu dan memberikan dia tempat yang teguh untuk berdiri. Saudara-saudara, betapa berbezanya daripada keadaannya yang sebelum ini. Ketika dia terperangkap dalam lubang yang berlumpur, dia tidak dapat pergi kemana-mana. Sisi-sisi lubang berlendir, dan setiap kali dia coba untuk keluar dari lubang, dia akan tergelincir dan jatuh semula ke bahagian dasar lubang. Saudara-saudaraku, tetapi sekarang Tuhan telah menyelamatkan dia, kakinya ditempatkan di atas batu zaman. Daripada sentiasa tergelincir dan tidak dapat pergi kemana-mana, kasutnya sekarang mempunyai cengkaman dan hidupnya boleh maju ke depan dengan keyakinan. Kita diberitahu pada saat ini, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang sudah memberkati Daud, sudah membantu Daud dan menempatkan Daud di atas batu yang kukuh. Begitu juga hidup kita, begitu juga diri kita. Tuhan juga akan menempatkan diri kita di atas batu. Dia akan membantu kita, menolong kita, dan meletakkan kita di atas batu yang teguh. Batu yang akan terus membuatkan kita tidak akan lagi jatuh. Saudara-saudara, dalam firman Tuhan, batu dikatakan juga sebagai Tuhan, di mana Tuhan akan teguh memimpin dan menyertai kita. Kita kena ingat ini, saudara-saudara. Dalam beberapa aspek, dalam Mazmur 40 merupakan lagu daripada sebuah kehidupan yang telah bertobat. Ini adalah tulisan daripada Daud sendiri. Kehidupannya yang bertobat datang kembali kepada Tuhan, di mana dia merasa bahwa tidak ada yang lain, hanya Tuhan sahaja. Alkitab mengajar kita dengan jelas, kita semua dilahirkan berdosa dan adalah mustahil untuk keluar dari lubang dosa dengan usaha kita sendiri. Kita mungkin akan coba dan coba lagi, tetapi akhirnya kita masih lagi berdosa dan tenggelam dalam lubang. Kalau itu kita sendiri yang coba untuk berusaha keluar daripada keadaan yang berdosa. Tetapi apabila tangan Tuhan sudah dipanjangkan membantu kita, maka Tuhan akan membebaskan kita daripada cengkaman dosa. Kita mungkin banyak obat-obatan manusia untuk menangani setiap situasi ini. Tetapi akhirnya semua itu telah gagal untuk benar-benar mengeluarkan kita daripada lubang. Akhirnya setelah sekian lama kita tenggelam dan sadar bahwa
Satu-satunya cara kita boleh keluar dari lubang yang dalam ini adalah melalui pertolongan Tuhan. Dan mungkin kita tidak tahu banyak tentang Tuhan ataupun Alkitab, tapi kita melayangkan doa yang ringkas dan berharap seseorang di atas sana akan mendengar dan akhirnya menolong kita. Harapan seorang manusia, kalau kita sebagai umat Tuhan yang tetap setia dan tetap yakin kepada Tuhan, harapannya adalah ada yang membantu dan menolong. Bukankah seperti itu, saudara-saudara? Saya yakin saudara-saudara Anda di luar sana juga berharap apabila melayangkan doa, maka Anda berharap, saudara-saudara berharap Tuhan akan terus memberkati dan menolong. Inilah firman Tuhan kita pada saat ini. Dan Tuhan akan terus memimpin kita apabila kita melihat dan merasakan bagaimana Tuhan mengulurkan tangan, menarik keluar kita daripada lubang, menempatkan kita di atas batu, dan kita tidak akan jatuh lagi karena Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita. Nah, dalam Mazmur 40 ayat 1 hingga 3 mengatakan seperti ini. Ini ialah ayat-ayat pertama Alkitab yang pernah dihafal bagi penulis kita, karena ayat ini berbicara dengan penuh makna tentang pengalaman pertobatan dirinya sendiri. Saya berharap dan berdoa agar penyelamatan Tuhan dari lubang akan menjadi sebahagian dari pengalaman saudara sendiri atau bagi orang lain yang saudara telah doakan. Berimanlah, nantikanlah dengan sabar, pertolongan sedang dalam perjalanan. Saudara-saudara, siapa pertolongan itu? Kita berdoa bagi orang, Tuhan menggunakan diri kita untuk pertolongan. Kita berdoa bagi diri sendiri, pertolongan itu adalah Tuhan sendiri. Semoga firman Tuhan kita pada saat ini memberikan nasihat bagi kita bahwa Tuhan menempatkan kaki kita di atas batu agar jangan lagi kita jatuh dalam lubang. Berarti Tuhan menempatkan kita di tempat di mana tidak ada dosa lagi. Karena Tuhanlah yang mengeluarkan kita dan Tuhanlah yang menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati. Mari berdoa. Bapa di surga, kami benar-benar bersukacita di waktu ini. Kami dapat datang ke hadirat Tuhan melalui firman Tuhan, mendengar firman Tuhan melalui renungan ini. Diberikan nasihat bahwa Tuhan mengeluarkan kami daripada lubang dosa dan menempatkan kami di atas batu, tempat yang teguh, yaitu Engkau. Sehingga kami tidak lagi jatuh dalam lubang dosa, tetapi kami tetap teguh bersama Tuhan. Terima kasih. Sertai kami pada hari ini apapun yang kami lakukan. Biarlah kami datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan penuh percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat. Amin.